teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas terkait dengan surplus produsen. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surplus konsumen. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu surplus produsen. Jadi teman-teman, surplus produsen itu merupakan keuntungan bagi produsen karena sudah menjual suatu barang dengan harga kurang dari PE, yang dimana PE itu sama dengan harga pasar. Nah, jadi rumus dari surplus produsen yaitu PS sama dengan integral dari PE dikurangi P dQ dengan batasan bawah 0 sampai QE. Nah, yang dimana PS ini teman-teman merupakan keuntungan atau surplus produsen, dan PE-nya itu harga pasar, yaitu harga pasar. Nah, terus P-nya itu teman-teman, P-nya itu sebuah fungsi yang dimana fungsi P itu fungsi P itu sama dengan berapa Q, karena di sini sama P dengan dQ dari integral dari QE. Nah, terus untuk QE-nya itu teman-teman jumlah dari permintaan suatu barang. Nah, untuk grafik dari surplus produsen itu yang teman-teman yang ini. Nah, jadi yang ini ke sana itu merupakan harga pasar PE, dan ini merupakan harga jual atau harga minimum. Nah, untuk daerah surplus produsen teman-teman di sini, ini merupakan daerah surplus produsen. Untuk bisa ditulis PS. Nah, untuk bisa lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Jadi contoh soal yang kita ambil di sini adalah fungsi penawaran yang dimana P sama dengan 2Q ditambah 50, dan hitunglah besar surplus produsen jika tingkat harga pasar PE itu sama dengan 100. Jadi yang diketahui di sini dari teman-teman, PE sama dengan 2Q ditambah 50 dengan harga pasarnya itu sama dengan 100. Jadi pertama-tama untuk mencari nilai Q, kita harus untuk pertama-tama kita mencari nilai Q-nya. Untuk mencari nilai Q-nya teman-teman, kita substitusikan harga pasar atau PE sama dengan 100 ke dalam fungsi penawaran, yaitu P sama dengan 2Q tambah 50. Jadi 100 sama dengan 2Q ditambah 50. Nah, untuk 50-nya ini kita pindah luas ke kiri, jadi 100 dikurang 50 karena dari positif, karena pindah luas menjadi negatif sama dengan 2Q. 100 kurang 50 sama dengan 50 sama dengan 2Q. Q sama dengan 25. Q ini itu merupakan QE teman-teman. QE yang ini. Jadi QE-nya kita sudah dapat. Terus selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang ini tadi. Oke. Jadi PS sama dengan integral dari PE dikurangi P dQ dengan batasan 0 sampai QE sama dengan integral dari PE yang tadi sama dengan 100 kurang kita masukkan persamaan yang ini 2Q tambah 20 dengan batasan 0 sampai 25 karena nilai QE yang tadi sama dengan 25. Jadi ini sama dQ, jangan lupa dQ nya. Ini jadi sama dengan integral dari 100 dikurangi 50, kita akan masuk 100 dikurangi 50 jadinya 50 min 2Q dengan batasan 0 sampai 25. Nah, jadi sama dengan, setelah ini teman-teman kita integralkan yang ini. Jadi integral dari 50Q sama dengan, dari integral dari 50 itu sama dengan 50Q dikurang integral dari 2Q itu teman-teman sama dengan 2 per 2Q kuadrat. Kenapa di sini integral dari 2Q itu sama dengan 2 per 2Q? Karena rumus dari integral itu teman-teman, integral dari n pangkat x dx sama dengan n sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x n pangkat n tambah 1 tambah c, dimana c ini merupakan konstanta. Nah, jadi di
Di sini kan Q-nya pangkat 1 teman-teman, sehingga ini jadinya 2/2 Q pangkat 2 atau Q kuadrat dengan batasan 0 sampai 25. Ini jadinya 50 Q dikurang Q kuadrat, karena 2/2 sama dengan 1 kali Q sama dengan 1 kali Q kuadrat sama dengan Q kuadrat dengan batasan 0 sampai 25. Oke. Setelah ini kita masukkan batasan-batasan teman-teman. Jadi 50 dikali 25 dikurang 25 dipangkat 2 dikurang 0. Karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Ini jadinya sama dengan 50 dikali 25 itu sama dengan 1250 dikurangi 25 kali 25 itu sama dengan 625. Jadi 1250 dikurangi 625 itu sama dengan 625. Nah, jadi teman-teman, keuntungan yang diperoleh itu sama dengan 625 atau TS itu sama dengan 625. Nah, setelah ini kita buat grafik dari fungsi B sama dengan 2Q ditambah 50. Kita buat di sini. Di mana ketika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 50. Ketika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 50. Kemudian ketika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 0 sama dengan 2Q ditambah 50. Sehingga min 50 sama dengan 2Q. Q sama dengan 50, min 50 bagi 2 sama dengan min 25. Sehingga di sini jadinya min 25. Nah, teman-teman, nilai Q ini tidak boleh sama dengan negatif. Nah, dia harus selalu bernilai positif. Karena kan Q ini merupakan jumlah dari permintaan suatu barang. Sehingga karena ini hanya sebuah grafik, dan untuk nilai Q-nya itu tidak boleh sama dengan negatif. Dia harus selalu nilai positif. Oke, untuk selanjutnya kita buat grafik. Di sini tadi ada titik 0,50, titik P-nya 0,50. Jadi di sini 50. Terus selanjutnya 0,25. 25,0. Jadi 25-nya di sini. Min 25-nya di sini. Terus harga pasarnya tadi teman-teman 100 PE. Jadi misalnya di sini. Terus kita ada tarik garis yang ini. Tidak saja di sini. Terus untuk nilai pasar kita tarik lurus, harga pasar kita tarik lurus. Dan untuk PE-nya tadi sama dengan 25. Nah, jadi teman-teman, untuk surplus produksi daerah dari surplus produsen di sini merupakan ini. Jadi kenapa di sininya tidak diarsir? Karena ini merupakan nilai dari nilai negatif, sehingga ini surplus produsen itu tidak boleh bernilai negatif, ini hanya bernilai positif. Jadi